Ya guys, balik lagi bersama saya. Sebelumnya subscribe, like, dan share. Kali ini saya akan review jaringan di rumah saya lagi, karena saya merangkai jaringan yang beda lagi ya. Kemarin tuh gagal ya, jaringan rangkaian yang kemarin yang videonya ada di YouTube saya, karena OpenWRT-nya itu lemah menangkap sinyal station dari WiFi utamanya. Jadi mode tembak WiFi mode stationnya dari OpenWRT-nya itu lemah. Jadi saya pakai mode WISP-nya si router tenda N300. Jadi saya rubah lagi skema jaringannya. Bagaimana? Ini dia skema jaringannya. Pertama, semua peralatan jaringan saya di sini ya. Penempatannya ada router STB, OpenWRT-nya saya sudah fresh ulang lagi karena akibat skema yang pertama itu gagal, mengakibatkan OpenWRT-nya harus diburning ulang. Jadi ini beda lagi OpenWRT-nya, OS-nya yang versi beda gitu. Dan ini router tenda N300-nya yang kemarin saya review. Pertama, antena itu menangkap WiFi dari pemilik rumah ini untuk diripitkan melalui mode WISP masuk ke kabel Ethernet yang warna abu-abu. Itu mungkin LAN keempat atau LAN 3 ya. Sebarkan lagi melalui OpenWRT yang setebok ini dan dipancarkan menjadi WiFi ya. Lalu yang biru ini untuk ke laptop saya sebagai remote dari semua ini ya, remote ya. Untuk jalur LAN ada di bawah ini yang pakai lakban itu. Kita masuk ke kamar saya yang di sini buat monitoring ya di laptop ini. Setup sederhana saya. Nah, langsung aja kita ke konfigurasinya. Kita bagaimana web UI-nya si tenda N300 dulu ya, untuk melihat konfigurasi awal. Ini memakai alamat IP 192.168.0.1 ya. Dan seperti inilah konfigurasinya. Dia menerima alamat IP dari WiFi sumbernya, yaitu 1.7 pakai mode WISP ya, dan defaultnya 1.1 ya, yaitu dari WiFi yang punya rumah ini. Dan dari tenda N300 ini saya cabang lagi, atau saya tancapkan lagi kabel Ethernet 2 ya di LAN 3 sama 4, kesalah ketahuan berapa ya. Yang satu menuju router OpenWRT sebagai file shaper dan pancaran WiFi lagi ya. Dan satu lagi ke laptop saya yang di kamar. Masing-masing menerima alamat IP 0.100 dan 0.117. Dan untuk topologi sekarang ini hanya cuman pakai satu sumber internet ya. Bukan seperti yang kemarin itu pakai dua saya ya. Bisa dua di OpenWRT-nya, tapi sekarang saya pakai satu karena cukup bermasalah sih OpenWRT-nya. Pakai topologi kemarin jadi harus diburning ulang. Dan di sini saya di limit ya untuk router STB, kecepatannya cuman hanya 256 kilobit per second high speednya gitu. Dan kita menuju ke OpenWRT. Nah, OpenWRT ini alamat IP-nya 192.168.1.1 ya. 1.1. Ini sama dengan alamat IP sumber internet utamanya di pemilik rumah ini. Saya samakan alamat IP-nya supaya bentrok gini. Karena apa?
karena supaya nggak bisa ada yang akses ke modem utamanya yang pemilik rumah ini, supaya nggak bisa diakses, jadi terpental malah mengakses router OpenWRT ini. Dan di sini OpenWRT menerima alamat IP sesuai tadi di router tenda, yaitu 0.100 ya. Dan OpenWRT ini mempunyai alamat IP tadi ya 1.1 sesuai atau sama dengan alamat IP router utamanya itu. Nah, si OpenWRT ini memancarkan WiFi dan perangkat-perangkat yang terhubung, yaitu HP saya yang kedua HP ini terhubung ke OpenWRT ini dengan alamat IP 1.206 1.246. Ini yang hanya pakai pancaran WiFi dari OpenWRT-nya ini aja ya. Dan untuk laptop saya yang di kamar itu melalui kabelan langsung ke router tenda N300-nya. Jadi bagaimana supaya bisa mengakses OpenWRT-nya? Dan itu kan pasti konfigurasinya berbeda. Maka dari itu kita langsung aja ke laptop saya. Ya, saya udah ada di tampilan laptop dan ini sudah terhubung melalui kabelan ke router tenda N300. Mendapatkan alamat IP 192.168.0.117. Dan ini belum bisa mengakses OpenWRT. Malahan cuma bisa mengakses si router tenda itu ya. Jadi belum bisa tuh ya, nggak bisa. Dan untuk file server juga nggak bisa ini ya tuh. Karena STB ini bisa file server, tetapi ini nggak bisa lewat jalur router tenda 300 ya, harus ada konfigurasinya. Caranya gimana? Konfigurasinya kita balik lagi ke HP, masuk dulu ke OpenWRT nya, masuk ke tab network, firewall. Dan ini kan si laptop T itu punya alamat IP 11.7 ya, 117.0.117. Dan ini alamat WAN-nya, alamat IP-nya 0.100. Jadi harus bisa terakses lewat jalur WAN ya, WAN si OpenWRT itu. Ini apa namanya, remote-nya dan file servernya gitu ya. Jadi kita harus port forwarding melalui firewall. Kita ke ini port forwardingnya, map rules-nya ya. Di WAN kita di table input kita pilih accept ya, table input, save dan apply. Masuk lagi ke service network share. Di network share sambanya atau file servernya kita centang yang WAN satunya sesuai profil interface ya. Ini pakai WAN 1 nama interface networknya WAN 1 ya tuh, 0.100 yang terhubung ke tenda. WAN 1, lalu kita save dan apply. Logout,
kita masuk lagi ke laptop tadi. Nah, si OpenWrt itu jadi punya alamat IP juga, yaitu 0.100 ya. Kita bisa akses OpenWrt-nya pakai alamat IP ini lewat laptop ini ya, karena sudah dikonfigurasi. Kita coba. Nah ya, sudah bisa. Dan juga si file server juga berfungsi harusnya ya. Tuh bisa, karena tadi di sambanya sudah ditambahkan 2 profile interface LAN dan WAN ya. Itulah topologi sekarang. Kekurangannya jadi cuman bisa 1 ISP ya. Begitu aja. Yang kemarin itu gagal ya, yang tembak WiFi topologi yang kemarin. Ya begitu aja mungkin. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita ketemu lagi di konten yang lainnya.